Silahkan kepada Ibu Mariati. Nanti silahkan kalau misalkan mau buka PowerPoint, silahkan tunjuk saya saja. Tolong Usman buka PowerPoint-nya. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua adik-adik? Alhamdulillah. Luar biasa. Lagi tanya, apa kabar semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah karena hari ini kita bisa berkumpul dan belajar bersama di dalam kelas ini, kelas 3. Jadi untuk memulai mata pelajaran atau kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, kita buka dulu dengan apa adik-adik? Ucapkan salam dan baca doa, Bu. Ya, bagus. Jadi untuk yang memimpin doa, ketua kelas, gimana Adik Lisna? Adik Lisna dipersilakan untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Bu Guru. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala buka. Mulai. Terima kasih untuk Adik Lisna karena sudah memimpin doa. Jadi untuk mengawali selanjutnya pelajaran kita akan segera mulai. Sebelum itu menyapa halo adik-adik. Jadi kalau ibu katakan halo, adik-adik jawab hai. Kalau ibu katakan hai, adik-adik jawab halo. Halo adik. Hai. Hai. Jadi untuk mata pelajaran pagi hari ini, Ibu akan mulai dengan akidah akhlak. Jadi akidah akhlak minggu lalu sudah Ibu berikan, jadi ini lanjutan pelajaran minggu lalu. Setelah Asmaul Husna kita lanjutkan dengan materi akhlak terpuji. Jadi materi apa adik-adik? Akhlak terpuji, Bu. Jadi untuk pelajaran hari ini Ibu akan buka dengan tampilan layar yang akan dibantu oleh Adik Usman. Silakan Adik Usman, Ibu minta tolong untuk buka. Baik, Bu. Buka tampilan. Sekarang kita akan belajar tentang mata pelajaran akidah akhlak dengan tema akhlak terpuji. Selanjutnya kita masuk dulu pada kompetensi awal. Jadi adik-adik harus tahu materi akhlak terpuji. Kompetensi awalnya yaitu peserta didik dapat menjelaskan taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, kedua orang tua dan guru. Kemudian peserta didik dapat membuat paparan mengenai taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, kedua orang tua dan guru. Berikut Adik Usman silakan untuk pindah. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pembiasaan di lingkungan peserta didik
harus mampu atau terbiasa menerapkan ketentuan syariat Islam dengan baik. Jadi harap adik-adik perhatikan ya. Melalui pembiasaan lingkungan, peserta didik mampu mematuhi aturan agama dengan baik. Apakah bisa adik-adik? Allah bisa, Bu. Kemudian melalui pembiasaan di lingkungan, peserta didik mampu mengimplementasikan sikap taat dan patuh terhadap sebagai cermin keimanan. Kemudian melalui tayangan video sumber belajar, peserta didik mampu menjelaskan perilaku, sikap, dan patuh dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ikut melalui tanya jawab dan diskusi. Jadi sebentar ada tanya jawab dan diskusi kelompok ya. Jadi adik-adik mampu memahami makna perilaku, sikap taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, kedua orang tua dan guru. Kemudian setelah itu ada tanya jawab. Jadi melalui tanya jawab dan diskusi, Ibu harap peserta didik bisa mengkomunikasikan atau mencontohkan sikap taat dan patuh dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kan adik-adik? Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Dilanjutkan di Usman. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tanaman yang beraneka warna, berbagai macam buah-buahan, dan semua hewan, dan lingkungan ini diperuntukkan bagi manusia. Jadi adik-adik kita wajib bersyukur karena kenikmatan yang kita rasakan diberikan cuma-cuma. Sekarang Ibu tanya, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu dibayar atau gratis? Gratis, Bu. Masya Allah, jadi gratis, tidak bayar. Coba kalau seandainya kita ke warung atau ke rumah sakit misalnya sakit, di rumah sakit itu kita memerlukan oksigen. Oksigen itu berupa napas buatan. Kalau di rumah sakit itu dibayar atau tidak adik-adik? Bayar. Bayar, Bu. Kita wajib merasakan nikmat Allah itu sangat besar karena Allah tidak pernah menyuruh kita untuk bayar apa yang diberikan Allah. Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jadi adik-adik bagaimanakah cara kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi berikut dalam tampilan ini ada beberapa perbuatan yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur atas karunia rezeki yang tiada terhingga. Itu yang pertama, melaksanakan sholat di awal waktu. Bu tanya adik-adik, sudah melaksanakan sholat atau belum? Ada enggak, Bu? Ada. Halo. Tadi saya sholat subuh, Bu. Masa cuma sholat subuh? Harusnya sholat itu ada berapa? Sholat maghrib lagi, Bu. Ada 5, Bu. Ada 5. Yang pertama apa? Sholat apa? Isya. Luhur. Asar. Isya. Sholat subuh. Ada berapa rakaat adik-adik sholat subuh? 2, Bu. Ya, baik. Yang kedua sholat apa berikutnya? Sholat apa? Duhur, Bu. Sholat duhur. Ada berapa rakaat adik-adik? Ada 4 rakaat, Bu. Ada 4 rakaat, Bu. Kan sholat apa? Sholat sore, Bu. Sholat sore itu apa, Bu? Sore. Maghrib. Asar. Sholat asar itu loh. Asar.
Saya lupa Bu, sholat asar jarang. Mana dengan Adi Usman? Adi Suka Usman main Usman Bu. Kalau asar naik sepeda keliling. Main layang-layang, Enggak, Bu. saya Iya. Main peta saya umput pakai Bu. sepedanya Bu Mirna. Asal, nah, bagus. Tidak apa-apa main, tapi jangan lupa Sholat ya Bu Guru. Usman Bu Guru, jangan salat asar. Sholat maghrib, kemudian terakhir sholat Subuh. Oh, Isya Bu. nah, Isya lupa lagi, rakaat Bu. juga. bisa tahu sholat wajib. Kemudian jalankan puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Biasanya sunnah. adik-adik paling wajib sekali itu di puasa apa ya? Puasa Ramadan. Bisa Bulan nggak sampai Ramadan. sebulan? Bulan Ramadan, Bu. Puasa mau lebaran Bu Guru. Ya, puasa mencari baju. Iya namanya puasa. Puasa Ramadan. Ibu, Bu. Jadi adik-adik kita semua diwajibkan untuk berpuasa Puasa mau selama lebaran Bu Guru. Selama bulan. 1 bulan. Ya bagus sekali Adi Dharma, Adi Dharma. Kemudian berinfak, bersedekah dan menunaikan zakat. Jadi adik-adik diperbiasakan dari sejak kecil kita berinfak Selalu atau bersedekah. Sedekah ya, kasih pengemis yang di jalan Bu. Kalau kasih teman uangnya diambil, sedekah Bu Guru. Yang ambil. Ya, jadi tidak boleh. Kalau sudah memberikan kepada teman tidak boleh diambil lagi karena itu sebagai ada masuk pahala untuk kita. Insya Allah diberikan pahala. Yang Kemudian buat belanja, Bu. Mereka boleh nggak Bu? alhamdulillah bisa. Semua itu dalam kegiatan yang baik atau perbuatan yang baik sangat diwajibkan untuk kita umat muslim. Kemudian selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir setiap saat, tidak hanya waktu selesai sholat. Jadi zikir itu adik-adik, jangan kita berzikir hanya di setiap saat. Boleh adik-adik sama kalau lagi masak berzikir kan bisa. Tapi begini Bu Guru, Masak ada tuh orang kasih nanti dia memberi tapi banyak orang yang itu apa namanya? Oh, itu mau posting mungkin. Gimana bisa Jadi ada yang foto-foto. Begini Bu Guru, kan ada orang menyumbang di masjid. Nanti dia mau menyumbang itu di masjid kalau banyak orang. Itu apa namanya? Ria. Iya kan. Jadi kita usahakan kalau kita memberikan sedekah diam-diam, misalkan tidak ada yang gitu ya. Itu lebih Oh begitu ya Bu Guru. Kalau dilihat sama orang artinya apa namanya Bu Guru? Iya, namanya ria. Oh gitu. Yang diterima dalam kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berperilaku Islami sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi perilaku kita sehari-hari kepada masyarakat, kepada orang tua, di sekolah itu harus kita jaga. Bisa kan adik-adik? Bisa Bu Guru. Jadi selanjutnya kita masuk pada taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul berarti mengikuti semua ajaran yang dibawanya. Dalam hal ini adalah ajaran agama Islam. Kalau sesuai dengan kita, agama kita yaitu Islam. Jadi semua Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah agama Islam. Setelah meyakini ajarannya, kita wajib mengikuti dan mengamalkannya. Tidak akan ada gunanya jika kita hanya meyakini tetapi enggan untuk mengamalkannya. Misalnya tidak mengerjakan sholat seperti tadi kan Ibu sudah jelaskan. Kemudian enggan berzakat. Zakat itu biasa pada bulan Ramadan. Kita tidak mau bersedekah atau sedekahnya diperlihatkan orang kan itu tidak afdol. Kemudian
Berikut sesungguhnya semua yang diajarkan para rasul merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diajarkan Rasul adik-adik itu adalah perintah langsung dari siapa? Dari Allah. Dari Allah Bu Guru. Jadi kalau kita tidak menaati apa yang diperintahkan Rasul, berarti kita tidak menaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kan adik-adik Bisa Ibu. kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa Bu Guru. Insya Allah. Mendapat pahala Bu Guru. Iya, dapat pahala. Pengen masuk Selanjutnya, surga. cara-cara Pengen menaati masuk Rasul yang pertama, mengetahui riwayat kehidupan para Rasul, terutama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu siapa adik-adik? Nabi Nabi Muhammad. kita, Nabi Nabi terakhir umat Bu Islam, Guru. Bu. Nabi Muhammad. Nabi terakhir. Pintar semua adik-adik. Nabi Muhammad Bu. Iya. Kemudian membenarkan berita yang disampaikan para Rasul. Kemudian mengamalkan syariat yang dibawanya, dalam hal ini syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariatnya itu mencintai dan membela para Rasul. Kemudian selain itu ada yang lebih khusus lagi, perintah kita agar memperbanyak membaca Sholawat. Sholawat kepada Bu. Nabi Muhammad Sallallahu Artinya Alaihi nak, Bu? Wasallam. Jadi sholawatnya seperti apa? Allahumma sholli Sholli ala ala Sayyidina Sayyidina Muhammad Sayyidina wa ala Muhammad. ali Baik. Muhammad. Selanjutnya, taat kepada orang tua. Jadi, orang tua berjasa sangat besar adik-adik terhadap hidup anak-anaknya, terhadap hidup kita. Andaikan harta yang dimiliki seorang anak belum tentu cukup untuk membalas semua apa yang diberikan orang tua kepada kita. Dan belum tentu bisa sebanding dengan jasa dan orang tua dari kita masih dalam kandungan 9 bulan adik-adik, coba kita bayangkan 9 bulan orang ibu kita mengandung kita, kemudian setelah melahirkan, dipelihara, diasuh dari bayi sampai dewasa. Setelah dewasa hanya membantah apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi tidak boleh ya adik-adik. Kalau sedang bermain misalnya adik Ani sementara main, kemudian dipanggil ibunya, Bu, Ani mari sini, ibu Iya, mau Bu. itu pergi ke warung beli garam karena keasikan main dengan teman-teman, malah dia ngamuk, nggak mau. Ibu ini manggil-manggil. Kan enak main. Boleh. Iya, Bu. Tidak boleh, harus kita mendengar semua apa yang diperintah dari orang tua. Wah. Ya, kemudian tahukah kalian jasa dan pengorbanan orang tua kepada anaknya? Jadi orang tua melahirkan anaknya ke dunia, merawat, mengasuh, membesarkan dan mendidiknya. Begitu besar jasa orang tua kepada anaknya, sehingga itu kita sepatutnya sebagai anak berterima kasih kepada orang tua dengan cara berbuat baik, menghormati dan menaatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Jadi dengan baik-baik adik-adik, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi kita wajib sebagai anak berbuat baik kepada ibu dan bapak. Bisa adik-adik diterapkan di rumah? Insya Allah Bu. Halo. Halo. Bu, bisa Bu. Halo. Hai. Saat ini masih pagi, jadi adik-adik harus semangat kayak ibu ini, semangat. Semangat Bu. Semangat Bu, semangat Bu. Jadi adik-adik juga harus semangat dalam belajar, bisa kan? Lanjut. Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya, Bu Mirna, Bu. Nakal, Bu Mirna, Bu. Mirna. Mirna, Adik Mirna kenapa? Mirna nakal, Bu. Gangguin terus, Bu.
Ini tidak Usman, tidak Bu, boleh. temanku udah kasih bocor ban sepedanya, Bu. Kita Akhirnya tidak setengah mati boleh, saya ya. pulang sekolah. Assalamualaikum Mirna Pak Usman. Ya, jadi tidak boleh Bunda adik-adik. ini mengaruh terus, Bu. Oh, Bu, Kak Mirna sama Tidak Kak boleh Usman seperti itu itu. berantem aja, Bu. Bagaimana, Bu? Teman-teman Udah ambil ban sepedaku, udah kasih kita bocor. harus Usman. seperti kakak beradik kalau di dalam kelas kan, seperti kakak beradik harus saling menyayangi kan bagus seperti itu. Nah, berikut ini beberapa alasan mengapa kita harus patuh dan hormat kepada orang tua. Karena yang pertama, orang tua yang melahirkan kita. Berikut, beliau berdua mengasuh sejak bayi hingga dewasa. Kemudian, doa orang tua kita selalu tercurah untuk keberhasilan dan kesuksesan kita. Jadi orang tua itu dalam setiap sholat pasti akan mendoakan orang tuanya. Jadi kita harus menghormatinya dan menyayanginya. Kemudian orang tua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kayak bekerja, membanting tulang untuk mencari nafkah agar mendapat apa adik-adik? Uang. Uangnya bisa dibelikan beras, bisa dibelikan Kita Kaca. uang beli kue, sekolah, pendidikan anak-anak, kita. beli Kemudian es. perintah Allah Subhanahu wa taala itu dan Rasulullah untuk selalu berbakti kepada orang tua. Jadi kita diwajibkan dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbakti kepada orang tua. Orang tua. Selanjutnya, beberapa cara menghormati orang tua. Yang pertama, menuruti perintahnya selama tidak bertentangan dengan agama. Berbicara yang sopan kepada beliau berdua. Jangan berkata, itu sudah ada dalam Al-Quran, tidak boleh. Orang tua mau memanggil kita untuk suruh ke warung, tapi kita jawab, tidak boleh ya adik-adik. Kemudian selalu menampakkan wajah ceria, senyum di hadapan beliau. Jangan karena Usman, Bu Guru, kalau disuruh minta gaji sama mamanya. Disuruh beli minyak, minta gaji. Di saat orang tua menyuruh kita misalnya untuk ke warung, jangan perlihatkan muka yang tidak enak dilihat, harus senyum. Kemudian rajin berdoa untuk keselamatan orang tua. Adik-adik waktu sholat berdoa enggak untuk orang tuanya? Berdoa, Bu. Berdoa, Bu. Alhamdulillah. Saya setiap habis sholat, Bu, berdoa. Berdoa, Bu. Bagus, adik Lulu. Bagaimana doa untuk kedua orang tua? Siapa yang bisa? Ya, Bu. Terus semua Saya, bisa. Bu. Coba adik Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lidunubi wali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beri aplaus dulu untuk adik Lulu. Teman kali adik Lulu diberi aplaus. Jadi bagus, ternyata hafal doa kepada kedua orang tua. Kemudian yang berikut tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tua. Kemudian merawat beliau ketika sakit. Jadi ketika bapak atau ibu sakit, adik-adik itu wajib ya untuk mengurusnya. Ya adik-adik. Iya, Bu. Bu Guru. Kemudian yang berikut taat kepada guru. Jadi selain orang tua kita di rumah, manusia yang sangat berjasa dalam perjalanan hidup kita adalah guru. Guru di sekolah, guru mengaji. Kehadiran guru membuat kita menjadi anak yang pintar dan menjadi tahu tentang ilmu. Jadi jasa guru itu sangat besar. Selain orang tua yang mengajar di rumah, di sekolah itu kita harus menghormati guru, karena guru kita mendapat ilmu. Karena itu kita patut hormat dan patuh kepada guru kita. Bisa kan adik-adik? Bisa, Bu. Ya, baik. Selanjutnya, jadi contoh perbuatan yang mencerminkan hormat dan patuh kepada guru, yaitu memerhatikan pengajaran yang diberikan oleh guru.
Jadi seperti ini Ibu sementara menjelaskan adik-adik harus perhatikan, jangan hanya bercerita atau bermain. Dan nanti ilmunya tidak akan masuk ke otak kita, ke otak adik-adik kan. Jadi kalau kita mendengarkan pasti kita akan mengingat semua pelajaran yang diberikan oleh Ibu. Kemudian mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru, misalnya ada PR. Kalau PR sampai di rumah jangan bermain, boleh bermain tapi dikerjakan lebih baik kan, supaya kita tidak mau ingat-ingat lagi. Ada PR dari Ibu, nanti kan lupa. Kalau sudah malam, nanti lupa PR-nya. Kemudian mengucapkan salam ketika berjumpa dengan guru. Jadi ketika bertemu dengan guru mengucapkan adik-adik, mengucapkan salam, kemudian tidak melupakan kebaikan guru. Jadi selanjutnya dari semua pelajaran sebelum kita masuk kepada kesimpulan, Ibu akan membagikan kelompok untuk adik-adik ya. Ibu akan bagikan 3 kelompok. Bisa adik-adik? Bisa adik-adik? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Tapi nggak mau sekelompok sama Mirna, Bu, saya, Bu. 3. Untuk kelompok Adik Usman, kelompok Adik Dharma, dan kelompok Adik Ani. Bu, saya jadi juga, Bu. Sedang mau sama Usman, Bu. Pertanyaan yang pertama. Selalu ganggu pensilku, Bu. Selalu sembunyi pensilku. Ya, Usman, Bu. boleh. Jadi kalau kita mengerjakan kelompok seperti ini harus bekerja sama, jangan saling mengganggu, bisa kan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi untuk kelompok pertama bisa Ibu langsung memberikan pertanyaan, karena mengingat waktu sudah akan bergantian dengan guru lain, sudah masuk pada pelajaran lain. Jadi Ibu langsung saja memberikan pertanyaan. Dan untuk kelompok pertama, Baik, Bu. minta untuk Adik Usman menjawabnya, bisa kan? Insya Allah bisa, Bu. Nah, alhamdulillah. Untuk pertanyaan pada kelompok pertama, jadi langsung dijawab ya. Ya. Bagaimana cara kita menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba dijawab Adik Usman. Tuh, apa ya? Itu, Bu. Pikir dulu. Kan Ibu sudah berikan minggu lalu. Sholat, Bu. Sholat. Apalagi Infak, Bu. infak. Ini Apalagi Adik ya? Usman menjawab sholat. Adik Usman sering sholat atau gimana? Sholat, Bu, saya, Bu. Tapi suka lupa, Bu, sholat subuh sama sholat Ya, asar. tidak boleh. Iya, tidak boleh. Bangunnya, Bu, suka siang. Soalnya dia suka main bola, Bu. Kalau asar itu lagi main bola, Bu. Main bola, Bu. Ya, jadi tidak boleh bermain Adik Usman, tapi harus ingat sholat. Sholat. Jadi tadi sudah dijawab oleh Adik Usman. Jadi itu jawabannya Ibu beri tanda 100. Tepuk tangan dulu. Kakak udah nakal lagi. Selamat, Kak Usman. Untuk kelompok berikut yang menjawab Adik Dharma, mana Adik Dharma? Ya, Bu Guru. Adik Dharma, pertanyaan dari Ibu, bagaimana cara kita menghormati kedua orang tua kita? Ayo dijawab. Kalau saya, Bu Guru, kalau disuruh pergi beli sesuatu di warung, tanpa berkata-kata atau tidak bisa. Itu yang pertama. Begitu disuruh jaga adik, ya saya jaga adik, main dengan adik, itu Bu Guru. Tadi Adik Dharma suka menghormati ya orang tuanya. Iya. Kalau perintah dari Ibu dilaksanakan bagus. Jadi jawabannya sangat betul. Tepuk tangan dulu untuk Adik Dharma. Are, dapat 100. Salah, Pak Usman.
Selamat. Jadi untuk dua kelompok ini Dharma. dapat 100. Jadi untuk yang ketiga harus menjawab juga ya. Sama. Iya, Bu. Bisa dapat 1. Jadi kemudian untuk kelompok ketiga diserahkan kepada adik Ani. Nah, bagaimana Iya, cara Bu. menghormati kita? Bagaimana cara menghormati guru? Cara menghormati guru dari saya harus mematuhi semua perintahnya, Bu. Mengerjakan tugas-tugasnya. Dan menghormati. Semisal kita bertemu dengan guru, kita mendekat, mengucap salam, dan menjabat tangannya serta mencium tangannya, Bu. Oh, hebat. Ternyata semua bisa menjawab dengan benar, tepuk tangan. Jadi semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 3, Ibu beri nilai 100. Alhamdulillah. Jadi Pulang berarti ya Bu ya sekarang? belum. Nanti kan belum. ada jam pergantian. Ini baru masih pagi belum. Kirain pulang, Bu. Waktunya pulang. Tapi main bola lagi tuh. Nanti setelah ini ada pelajaran berikut. Jadi alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini bisa ditanggapi dan diselesaikan dengan baik. Jadi bagaimana? Apakah yang sudah diberikan Ibu bisa masuk ke otak nggak? Bisa diingat? Insya Allah Bu. Bisa. Insya Allah, Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk pelajaran tidak alak pada pagi hari ini kita masuk pada kesimpulan. Ngomong yang mulangi bahasa kita ahlak loh. Kene pimpinannya mulangi bahasa Indonesia. Jadi yang pertama, coba Adik Lisna, kesimpulan yang pertama apa? Bisa dibaca Iya, Bu apa yang Ibu Guru. tampilkan? Bisa dibaca. Kesimpulan yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Bagus. Kemudian kesimpulan berikut, Adik Mirna, silakan. Ya, Bu. Jangan Bu. Silakan. Nggak bener Bu. Bisa dilihat. Apa, Bu? Saya tidak kan? dengar, Bu. Itu masa tulisannya besar nggak bisa dilihat yang Dia nggak perhatiin Bu. Bisa dengar. Cuman mah nggak merhatiin Bu. Sesungguhnya semua yang diajarkan para rasul merupakan perintah Allah, Bu. Bagus. Terima kasih karena sudah membaca. Kemudian berikut Adik Samia. Iya, Bu Guru. Diam, coba ikut sama Adik Samia. Iya. Dari tadi tidak pernah Ibu dengar suaranya. Sesungguhnya semua yang diajarkan para rasul merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang tua melahirkan anaknya ke dunia, merawat, mengasuh, membesarkan, dan mendidik. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan terakhir, Adik Ferawati dipersilakan untuk membacanya. Perjalanan hidup kita adalah guru. Ya, baik. Terima kasih karena adik-adik sudah membaca kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Jadi, alhamdulillah, mata pelajaran akidah akhlak dengan materi akhlak terpuji pada pagi hari ini sudah selesai. Jadi baiklah kita akhiri dengan membaca doa. Jadi untuk memimpin doa dipersilakan kembali kepada ketua kelas. Adik Lisna dipersilakan untuk menutup dengan doa pelajaran kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Dipersilakan Adik Lisna. Saya Bu Guru. Iya, bisa ditutup dengan doa kegiatan kita pada hari ini, kegiatan belajar kita. Dipersilakan untuk membaca doa.
Ayo adik-adik, sebelum ini kita menutup doa belajar, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah Wal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.